tidur, malam tiba, waktunya tidur. Semenjak datang ke sini, kok banyak kejadian yang aneh-aneh ya? Kuliahku cukup lancar dan cepat selesai deh. Aku harus buru-buru pergi dari kosan ini. Kosan ini nggak benar. Aku harus buru-buru keluar dari kosan ini. Hati-hati, giliran Anda. Maksudnya apa ini? Aku harus cepat-cepat pergi dari kosan ini. Aku di mana? Kok larinya sampai ke sini-sini sih? Udah tadi tasnya ketinggalan. Semoga bahan penelitianku kali ini bisa mempelancarkan skripsiku deh.
Misi, Assalamualaikum, Pak. Misi, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Selamat datang di kosan Pasata. Saya Paul, penjaga kosan ini. Ada yang bisa saya bantu? Silakan. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Nabila. Saya kesini mau penelitian skripsi saya. Kebetulan saya juga mau cari kos-kosan. Apakah di sini ada kamar yang kosong? Ya, kebetulan di sini masih ada kamar kosong. Satu. Silakan kalau mau dilihat. Kamar yang ini sudah terisi. Dan ini ruang makan. Ini selanjutnya. Dan ini kamar mandi. Dan sebelah sini dapur untuk masak. Dan kamar yang kosongnya ada di depan. Coba. Nah, ini kamar kosongnya. Mbaknya bisa tinggal di sini. Nah, ini kamar kosongnya yang akan kita pakai. Coba dilihat-lihat dulu. Bila nanti ada keperluan atau bantuan minta tolong bantu, saya ada di lobi tengah. Silakan hubungin saya. Kamar ini kelihatan sederhana, tapi kok halnya agak beda ya? Perasaan tadi kayak ada yang merhatiin deh. Mungkin perasaan aku aja. Semakin lama kamar ini kayak nggak beres deh. Aku haus banget nih. Suara apa itu? Suara apa ya tadi? Suara apa ya tadi? Perasaan udah ada. Mbak Ul di mana ya? Bang Baul, Bang Baul, Baul. Ya, ada apa, Neng? Ada apa, Mbak? Bang, saya tadi mimpi di kamar mandi ada pocong. Alah, itu cuma mimpi, Mbak. Nggak terjadi apa-apa kok. Saya udah lama kerja di sini, nggak pernah lihat apa-apa.
Itu untuk perasaan mbak aja kali. Ya udah bang, saya langsung istirahat ke kamar aja ya. Nanti kalau ada apa-apa saya panggil Bang Paul ya. Iya silakan mbak. Nanti kalau ada apa-apa panggil saja aja saya di sini. Neng. Cuma mimpi aja kok takut. Zaman sekarang, amak-amak sekarang begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Suara bisikan, tapi kok bisikannya kayak gitu ya? Bang Paul. Bang Paul. Bang Paul. Bang, tolong bang. Bang Paul. Ada apa lagi Neng? Bang, saya tadi dengar bisikan, tapi Iya mbak, ada apa lagi? Bang, saya lagi di kamar tadi. Saya dengar bisikan, tapi bisikannya kok kayak ancaman gitu ya bang? Bang, aku takut. Cobalah mbak, fokus pada hal-hal lain. Kadang-kadang ketakutan itu yang membuat kita buruk. Fokuslah pada kuliah mbak, yang saat ini sedang berjalan. Tapi bang, sebelumnya di kosan ini nggak pernah terjadi apa-apa kan? Oh nggak pernah mbak.
nggak pernah terjadi apa-apa Mbak di sini. Selama ini aman-aman aja kok. Selama ya udah sekian tahun kerja di sini Mbak, nggak pernah lihat atau penampakan di depan saya, nggak pernah Mbak. Mbak aman kok di sini. Tapi Bang, semenjak kedatangan saya di sini, saya selalu dinamakin kejadian yang aneh-aneh sih Bang. Ah, itu imajinasi Mbak aja. Ah, itu cuma imajinasi Mbak aja, Bu. Nggak akan terjadi apa-apa, Mbak. Saya kerja di sini udah lama. Nggak pernah ada penampakan atau hal apa aneh gitu. Nggak pernah, Mbak. Aman kok Mbak di sini. Tenang aja, ada saya kok. Bener kan Bang? Nggak ada apa-apa? Enggak, Mbak. Aman. Sekarang silakan Mbak istirahat. Besok kan Mbak kuliah. Ya udah, Silakan istirahat. kalau gitu saya ke kamar dulu. Oh iya, silakan Mbak. Kebelet pipis deh. Kok kayak ada yang tiduran? Gak ada apa-apa. Semoga gak ada apa-apa ya malam ini. Semenjak datang ke kos ini, kok banyak kejadian yang aneh-aneh ya? Semoga tidak terjadi apa-apa. Kuliahku cepat lancar dan cepat selesai deh. Action! Pocong! Aku harus buru-buru pergi dari kosan ini. Kosan ini nggak benar. Aku harus buru-buru keluar dari kosan ini. Hati-hati, giliran Anda. Maksudnya apa ini? Dari kosan ini. Pak, Ngapa sih? orangnya udah nggak ada, Pak. Kagak ada gimana? Kamarnya udah kosong semua. Barang-barangnya juga udah nggak ada. Lu yang beneran, Ul, kalau ngomong lo. Serius, Pak. Kalau kuliah, pakaiannya nggak mungkin dibawa, Pak. Kalau gitu kabur berarti orangnya. Tapi udah bayar belum? Untuk masuk pertama udah, Pak. Cuma Tapi untuk lanjutannya belum? gini, Pak. Memang satu hari kemarin dia tuh selalu dicekam ketakutan, Pak. Selalu ngeluh sama saya, melihat penampakan lah, ada suara aneh lah. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini, Pak?
Saya juga udah lama di sini belum tahu ceritanya sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau saya ceritain itu berarti secara nggak langsung lu pengen tahu sejarah hidup gua, Ul. Ya, saya biar tahu Pak, biar nanti ada yang nanya ini saya jawabnya enak. Gua pesen sama lu ya. Ini cuma lu aja yang tahu. Jangan sampai lu cerita ke orang lain. Nggak mungkin lah Pak, karena saya hidupnya kan di sini. Iya, masalahnya kalau sampai orang lain tahu, otomatis lu juga kerja di sini berhenti. Lu kagak punya pencarian, lu nggak bisa ngapkain anak lu yang di kampung. Ya saya ngerti Pak, saya akan tutup rahasia ini Pak. Janji? Janji Pak. Kalau emang lu ngebocorin rahasia ini, lu tanggung sendiri akibatnya ya. Ya kayaknya nggak mungkin Pak, karena hidup saya juga tergantung kerjaan di sini Pak. Ya udah, kalau emang lu berani, sumpah nggak bakalan bocorin apa yang gue ceritain ke lu, gue ceritain. Udah langsung aja ceritain Pak. Jadi awal mulanya gini, Ul. Gue juga nggak langsung hidup berkecukupan. Ini ada, itu ada, apa yang gue pengenin juga ada. Itu semua ada sebab musababnya, Ul. Oh, ya benar juga sih Pak, hidup Bapak enak. Iya, karena enaknya dilihat sekarangnya doang. Dulu, Ul, hidup gua terus terang aja. Maaf aja. Lebih susah dari lu, Ul. Kalau lu tahu sendiri, kalau lu sih gua yakin sesusah-susahnya lu, nggak mungkin sesusahnya gua. Masa sih Pak? Kayaknya nggak mungkin, Bapak enak keadaannya. Enak karena yang lu lihat sekarang. Dulu beban hidup gua lebih berat dari lu, Ul. Oh gitu ya Pak. Nah, awal mulanya gini. Dulu gua pengangguran kelas berat. Pokoknya cari kerja sono sini susah. Jangan kan nyari kerja yang enak, Ul. Nyari kerja yang kagak enak aja. Gua pengen jadi buruh aja biar gua bisa makan. Susahnya, Ul, udah kayak apa tahu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, gua kredit motor, gua ngojek juga emang susah. Nah, awal dari gua ngojek ini gua ketemu temen gua, Ul. Oh gitu. Gua ketemu temen, gua curhat apa yang gua rasain selama ini. Nah, dari situ dia ngasih solusi, dia ngasih saran. Itu pun dengan catatan bila gua mau ngejalaninnya. Tapi kan gua penasaran. Gua tanya temen gua lagi, emangnya apa yang harus gue jalanin? Nah, di sini dia nyaranin gue diajak sama dia ke kampungnya dia, Ul. Di Jawa itu Pak, apa tuh di mana? Kalau untuk nama daerahnya gue lupa. Pokoknya gue ikut dia pulang kampung. Nah, gue di kampungnya nih perjalanannya aja, Ul. Perjalanan aja. Terus terang, emang gua nggak punya duit. Jadi apa-apa pun dari ongkos transport, makan, minum, ngopi, gua semuanya itu yang jamin teman gua, Ul. Oh berarti dia orang berada juga gitu Pak ya? Ya dibilang orang berada juga enggak. Pokoknya dia niatnya ikhlas buat nolong gua, biar gua bebas dari belenggu kehidupan yang susah. Oh iya, dia juga nggak tega lihat temennya kayak gitu ya? Betul. Nah, akhirnya sampai ke kampungnya. Nah, di kampungnya juga gua nggak langsung istilahnya gimana ya, gua di rumah dia dulu ya, sekira-kiranya dapat 2-3 hari. Nah, dari situ dia nanya gua lagi. Oh, nggak langsung ke pokok permasalahannya enggak? Enggak, karena itu kalau kata dia nggak boleh. Nah, kan gua tanya, Jang, gua di sini di kampung lu, gua udah 3 hari, gua makan, gua ngerokok, gua ngopi, apa yang gua pengenin lu cukupin semua,
tapi gua kagak tahu Jang apa yang harus gua kerjain. Nah, Iyalah pasti bingung lah Pak. Kita bingung gua gini nggak kan. enak kan. Nah akhirnya dari situ dia nanya balik ke gua, Mang Sata memang mau berubah? Gua jawab dong, iya Jang. Terus apa yang harus gua lakuin? Iya, kita kan masih tanya-tanya terus kan. Ya. Gua harus gimana ini gitu. Gua tanda tanya. Akhirnya pelan-pelan dia ngomong, Mang, di sini ada kuncen. Nah, dikenalin dengan gue dikenalin kan sama kuncen ini. Nah sama kuncennya ini gue ditanya juga sama kuncennya. Oh iya. Mang Sata serius mau minta pertolongan saya? Iya Ki, saya memang butuh pertolongan Aki. Nah ini juga atas saran Mang Ujang. Nah saya dikenalin sama Aki. Nah kalau memang Aki ngomong gitu, terus terang aja, saya butuh pertolongan Aki. Ya biar belenggu ekonomi saya, kehidupan saya nggak sesusah apa yang saya rasain. Pokoknya derajat kita agak naik lah gitu ya. Nah dari situlah kuncen ini menawarkan suatu ajaran lah, suatu aliran. Ini ya boleh dibilang aliran hitam lah. Aliran hitam. Itu saya dibuat perjanjian setan. Oh perjanjian setan. Perjanjian setan. Nah di situ dalam perjanjian itu ada beberapa hal yang harus saya pantang dan nggak boleh saya langgar. Ya salah satunya saya nggak boleh makan daging ayam. Daging ayam nggak boleh Pak? Nggak boleh. Kamu selama ini nggak pernah lihat saya makan daging ayam kan? Ya memang sih belum sih Pak. Karena kan rumah kita jauh, Bapak makan di sono, saya makan di sini. Masa saya ngelihat Bapak makan ayam apa enggaknya? Nah terus saya juga nggak boleh makan daging kebo. Pantangannya itu Pak ya? Nah terus nggak boleh makan daging sapi. Jadi itu saya yang harus, ya istilahnya yang boleh saya makan ini cuma jenis ikan aja. Oh ikan. Sayuran gimana Pak? Kalau sayuran bebas, kecuali satu yang nggak boleh saya makan, sawi putih Karena saya kalau makan sawi putih, terus terang aja, penyakit medis saya kambuh. Saya kalau makan sawi putih langsung, saya kalau buang air kecil, itu air seninya nih berubah warna jadi merah. Enggak, nah, Pak. Terus syaratnya apa lagi Pak? Saya jadi penasaran ini, juga pengen aduh. Tapi kalau kemau saya, kalau saran saya, walaupun Paul saya ceritain syaratnya, pantangannya, kalau bisa Paul jangan pergi ke sana. Ya kan Dok, saya pengen kayak Bapak, punya kos-kosan, punya mobil, punya bini cantik. Enggak usah, cukup kamu hidup di bawah saya aja, karena lebih nyaman. Ya Nah, kalau terus, Bapak bisa ngejamin kehidupan saya, ya saya siap. Mau. Selama saya ada umur, kamu ada umur, kamu cukup dari saya aja. Jangan sampai terjadi seperti hal yang saya alami. Memang kendalanya apa sih Pak? Sampai Bapak bilang gitu sama saya? Ya, karena persyaratannya berat, Persyaratannya berat. Akibatnya gitu. Ritualnya juga berat, apalagi akibatnya, Oh gitu ya. Nah, awal mulanya saya ngebangun rumah ini hasil perjanjian setan, Nah, dalam perjanjian itu, tadi kan pantangannya kan udah saya kasih tahu semua, iya kan? Dan syaratnya pun tuh berat, Iya Pak, coba apa Pak? Saya jadi penasaran ini Pak. Persyaratannya, saya mengeluarkan darah pribadi saya. Itu satu gelas gagang, Kamu tahu kan, satu gelas gagang ini, itu kan ukuran 0,5 liter. Nah, darah saya diambil 0,5 liter ini
untuk nyiram, ya boleh dibilang batu lah. Iya, pokoknya benda keramat gitu ya. Benda keramat. Nah, darah saya diambil tuh seukuran gelas gagang. Gelas gagang yang ukuran setengah liter itu kan ada tuh gelas beling Iya, tuh. saya tahu. Gelas belingnya setengah liter itu. Nah, darah saya diambil. Itu kalau memang nggak niat 100%, kita diambil darahnya nih. Jangankan darah setengah gelas, kita luka bacok, darah hilang sedikit aja pala pada puyeng akibat kurangan darah. Ya, apa jangan kan kehilangan, digigit nyamuk ya udah dikit banget, pasti ditepuk juga tuh nyamuk. Ya karena niat saya udah bulat, akhirnya darah saya ambil kurang. Nah, dari diambil darah itu, wah, dari situlah mulai bereaksi, mulai bereaksi secara perlahan-lahan. Ekonomi saya seperti yang memang sih nggak semudah yang Paul lihat langsung. Iya. Umpamanya langsung wah Langsung banyak enggak. Itu juga butuh proses. Nah, dari hasil ritual saya, hasil mediasi saya, akhirnya terkumpullah uang sedikit. Lama-lama ibarat peribahasa kan, dari sedikit-sedikit kan akhirnya menjadi bukit. Nah, sekiranya uang saya udah cukup, maka saya buatlah kos-kosan ini. Uang itu datang sendiri atau melalui usaha, Pak? Usaha, Melalui usaha. mulai usaha. Jadi usaha apa gitu, laris terus gitu ya? Nah, memang saya ngojek kan, saya ngojek, akhirnya saya punya langganan, saya punya jemputan kiri kanan, siang malam. Nah, uang dari situ tuh saya kumpulin semua. Orang yang biasanya nggak naik ojek sama saya, wah ojek, naik sama saya. Pokoknya penglaris lah itu ya. Saya minta harga sekian, dia mau apapun yang kita ucapkan dari lidah, ini orang nurut semua. Gitu. Nah, dari situ uang saya banyak, maka saya buatlah kos-kosan ini. Nah, memang kalau dibilang kos-kosan ini angker, serem, menakutkan, suka ada penampakan yang di luar nalar, suka terdengar suara gaduh, suara bising ya kan? Tuh Pak, kemarin tuh anak mahasiswa gitu begitu Mas, selalu gitu mendengar suara dari kamar mandi lah, suara air jatuh sendiri, maksudnya udah ada yang hidupin sendiri. Penampakan Pak, penampakan kuntilanak, penampakan pocong, ada tiap saat pasti ngadu ke saya, Pak ada penampakan gini-gini. Ya karena saya nggak tahu kan, saya juga kan selama ini belum pernah ngalamin, makanya saya nggak ketawa-ketawa aja. Makanya memang saya berpesan sama kuncen ini, siapapun yang menikmati duit hasil ritual saya, seperti kamu kan menikmati nih hasil duit ini, saya berpesan, siapapun yang ikut makan ini hasil duit ini, kalau bisa, kalaupun itu misalnya ada penampakan hal-hal yang yang di luar logika, jangan dikasih lihat, jangan dikasih suara-suara lah, anggap aja seperti tidak terjadi apa-apa. Oh gitu ya. Jadi ibarat perjanjian gitu Pak ya. Perjanjian setan memang begitu. Nah, sebenarnya saya ingin melepas perjanjian setan ini. Sebenarnya saya pengen banget. Saya juga udah bosan, udah jenuh menjalani ritual ini. Tapi gimana ya? Kuncinya udah tutup mata duluan. Oh, jadi caranya untuk menyerangin belum tahu Bapak ini. Jadi kuncinya udah meninggal. Nah, saya nggak bisa membalikin ini semua, Saya mau balikin ini semua nggak bisa, karena kuncinya udah meninggal duluan. Akhirnya saya nggak bisa, akhirnya saya terus menjalani ritual yang kemarin-kemarin ini sampai sekarang.
Jadi kalau untuk menghilanginnya gimana Pak? Nggak mungkin Bapak begini terus. Makanya saya juga bingung. Saya juga pengen lepas dari belenggu ini. Saya juga pengen nyaman, pengen tentram hidup seperti kamu ini, Ul. Saya lihat kehidupan kamu tenang. Ya walaupun gaji sebulan, kamu gaji berapa duit saya lupa. 2,5 sih Pak. Ya masalah saya kan emang gak pernah gaji kamu kan. Kamu yang ambil sendiri kan duitnya kan. Ya Pak gaji saya 2,5 ya. Yaudah silahkan kamu ambil aja dari uang di laci. Jadi Iya. saya terus terang aja nggak tahu gaji kamu berapa. Yang penting intinya kamu jujur sama saya. Kalau kamu jujur, kamu sepertahankan kerja di sini. Itu aja. Itu juga setiap habis gajian langsung saya kirim, saya transfer ke kampung Pak buat anak ini saya. Oh iya gimana? Ngomong-ngomong, anak kamu yang bontot sekarang udah kelas berapa ini sekolah? Udah SMK Pak kelas 2. SMK kelas 2. Nah terus? Yang pertama udah kerja Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu hasil dari saya kerja di sini sama Bapak. Ya walaupun saya nggak bisa gaji kamu lebih dari segitu, saya minta kamu bersabar aja di sini. Kamu jalanin aja ini. Ya selama Bapak nggak pecat saya, ya saya akan setia sama Bapak di sini. Saya nggak mungkin mecat kamu, Ul. Paul ini udah saya anggap seperti keluarga sendiri. Makasih Pak. Paul orangnya telaten, ya kan, sabar. Setiap apa-apa yang kos-kosan ini kurang rapi. Tapi maaf ya Pak, hari ini kayak saya belum nyapu karena baru bangun. Tengah malam Pak, anak kos itu minta inilah ngadu itu kan saya capek Pak. Ya saya timpalin ngobrol bentar, saya suruh sabarlah Mbak. Jadi nggak sempet nyapu, nggak bisa nyiapin Bapak minum nih hari ini saya belum masak Pak. Oh, nggak apa-apa, Ul. Ya saya lihat sih lantai masih bersih. Ya kalau untuk hiasan meja, saya tadi udah sarapan di jalan. Ya kebetulan saya juga semalam kan habis begadang. Ya walaupun gini kan saya masih aktif di lingkungan, Ul. Iyalah Pak. Semalam kan saya rapat RW tuh. Kebetulan rapat RW sampai jam 2 kalau nggak salah. Rapat RW sampai jam 2. Nah saya nggak bisa tidur. Tapi ngomong-ngomong, ibu kok nggak ikut tumben Pak? Ibu lagi sibuk, Ul. Oh. Ya Anak kamu Bapak sekolah ya, ibu sibuk. Makanya Iya. Bapak berangkat sendiri ke sini. maka saya sendiri. Ibu tadi sempat saya ajak, Mah mau ikut enggak? Enggak ya, Dede sekolah. Kasihan kalau nggak ditemenin, masalah yang lain ditemenin, masa Dede nggak ditemenin. Nah terus ayah ke kos-kosan sendiri nih untuk ngecek kos-kosan. Ya udah kamu aja sendiri. Ya udah. Akhirnya saya jalan sendiri kemarin. Tapi ibu sama anak Bapak pada sehat kan ya? Sehat. Oh ya, Syukurlah Pak. Ibu titip salam sama kamu, Ul. Waalaikumsalam. Iya. Ya karena ibu juga kan menganggap kamu tuh bukan orang lain, Ul. Iya sih Pak, ibu baik banget sama Udah saya. seperti saudara sendiri lah. Pak. Ibu baik banget sama saya Pak. Bilangin sama anak Bapak juga itu, udah saya anggap saudara saya sendiri. Iya. Anak saya juga yang gede. Sekarang ya udah mapan lah. Dia udah kerja. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong udah merit belum anak Bapak? Kalau itu sepertinya dia belum kepikiran ke situ. Dia masih suka jalan kiri, jalan kanan. Jadi untuk masalah ke sana dia belum. Tapi kalau untuk teman perempuannya sih ya seringlah datang ke rumah. Ya pastilah Pak. Apalagi anak saya kan orangnya ganteng. Kerja, Mapan. mana-mana motor ada, ya pastilah. Ya kalau ke situ sih nggak buat jaminan sih sebenarnya. Masalahnya kalau untuk motor itu jangan kan orang yang mapan. Sekarang orang yang ekonominya pas-pasan aja punya motor. Ya mungkin Paul juga di rumah. Di sini aja Paul nggak ada motor. Siapa tahu kalau di kampung motornya gede. Kalau saya nggak punya Pak. Jangan suka merendah. Cuma sekolah deket aja sama rumah saya di kampung. Anak saya nggak perlu bawa motor. Kadang-kadang Paul suka merendah sama saya. Memang nggak punya Pak, makanya dengan
seperti Bapak tadi, saya pengen ngeliat keadaan Bapak naik sono, naik mobil, anak bawa motor, pengen kayak orang-orang gitu, kayak berapa lah contohnya, bisa gaji saya. Ya, kalau memang kamu pengen seperti saya, ya saran saya cuma satu. Uang hasil gaji, Iya. kamu simpen. Kalau udah banyak, buat modal usaha. Jalani usaha yang normal-normal aja. Mana bisa Pak, Bapak gaji dari Bapak cuma 2.500.000. Saya transfer. Saya mau nyisain gimana? Mana bisa buat nabung? Ngaco aja Bapak. Ya bukannya saya ngaco. Duit 2,5 juta kan kamu transfer ke kampung. Iya. Lah kamu kan di sini setiap ibu datang kan ibu selalu ngasih uang tip ke kamu kan. Nah, memang. uang tip ini buat pribadi kamu sendiri. Memang ibu suka ngasih, cuman kan hampir 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali Pak. Itu Tapi kan ibu kalau ngasih kan nggak tanggung-tanggung, Wul. Iya sih memang. Kemarin aja saya sempet tanya ke istri, Mah, ya si Paul kamu ongkosin gak tuh buat jajan? Saya ongkosin ya, berapa? 1 juta. Ya baguslah kalau gitu, Tapi sesuai kan, Pak, kinerja Paul. ingat, sekarang motor bulanan. Kalau saya kredit motor kan bayarnya bulanan. Dengan ibu ngasihnya 3 bulan sekali kalau ketemu. Ya kalau motor jangan pengen yang baru, Wul. Pengen sih Pak, biar mau mondar-mandir ke sono sini. Ya udah, sekarang gini aja. Kalau memang Paul pengen motor, besok hari apa? Besok hari Selasa Pak. Besok hari Selasa, hari Rabu ke rumah, ambil motor, buat kamu warawiri sini, buat inventaris kamu lah di sini. Itu juga motor sayang itu di gudang tuh nggak pakai, kagak dipanas-panasin sama si AA. Ya buat kamu aja bawa kemari. Tapi ngomong-ngomong gini loh Pak, saya masih penasaran sama rumah ini Pak. Penasaran gimana? Iya. Nah, jangan kan anak mahasiswi itu, saya juga sering Pak. Ada hal-hal aneh. Nih contohnya, kemarin saya jalan-jalan kan, ikut sama teman-teman orang sini, nonton layar tancap Pak. Ya kan, asik nonton layar tancap. Otomatis dong bro, saya lapar, saya nggak punya duit, saya pulang kan Pak. Saya pulang, saya ambil makan, saya makan di meja ini Pak. Tiba-tiba ada suara keran bunyi sendiri. Ada piring bunyi sendiri. Nah kan saya penasaran, saya lihat. Ya kan, ada orang berdiri lagi makan Pak. Tuh. Memang sebenarnya saya masih penasaran banget itu Pak. Memang, Wol. Kalau Paul sering dengar suara air kebuka, suara-suara orang ngobrol atau apalah. Karena dulu, Wol, waktu proses pembangunannya ini, memang kamu tahu Paul kan tahu sendiri, saya bangun rumah ini kan hasil dari perjanjian setan. Tapi makan korban nggak Pak di sini rumah ini? Nah, waktu proses pembangunannya ini saya bangun lama, Ul. Kira-kira 3 tahun lah saya bangun rumah ini. 3 tahun? Rumah ini saya bangun selama 3 tahun. Karena lama prosesnya ini karena tukangnya gonta-ganti, Ul. Oh, jadi nggak betah gitu? Tukangnya nggak betah. Nah, tapi bayarannya lancar kan Pak? Kalau untuk bayaran orang lain seumpamanya 100.000, saya berani 110. Kan dia di atas budget orang-orang kan? Iya. Nah, jadi mengapa pembangunan rumah ini prosesnya lama sekali sampai memakan waktu 3 tahun? 1 bulan pertama saya pakai tukang 4. Tukang 4, tukang 3. Ya kan? Kenaik 1 gitu. Tukang 1 kenaik 3. Tukangnya 4. Tukang 4. Tukang 4, kenaiknya 3. Jadi 7 orang. Pakai 7 orang. Nah, karena dari ganjilnya ini, karena tukang 4, tukang 3, jadi kan dia 7 orang ya? 7 orang. 7 orang. Nah itu kan angka ganjil. Nah jadi waktu proses pembangunan ini lagi masang batu bata, ya karena ini saya bangun pakai batu bata kan, karena kalau masang kuat Pak ya? Kalau mungkin kalau pakai sekarang kan pakai bata ringan nih. Iya, bata ringan.
karena saya bangunnya lebih awal, karena bata ringan tuh susah masuk dari materialnya, lambat pengirimannya. Iya, iya. Karena di situ yang banyak bata merah, air saya pakai bata merah. Ya kira-kira dibangun dapat 2 meter. Tukang kan pakai steger nih. Tukang pakai steger. Nah, keneknya nih naruh bata merah di atas terlalu banyak, akhirnya stegernya patah, akhirnya tukangnya jatuh. Nah, di bawah ini ada paku karat. Nah, akhirnya tertancap paku si tukang ini, masuk rumah sakit karena luka. Masuk rumah sakit nggak bisa ditanganin, akhirnya meninggal. Tapi kecelakaan itu disengaja atau memang kejadian sendiri, Pak? Masalahnya ya itu kalau kecelakaan kan bukan korban namanya. Ya, Kecelakaan buat sendiri. kan tadi saya bilang dananya ini, duit ini kan hasil dari pesugihan. Oh, jadi ada sangkut pautnya gitu ya? Nah, jadi terimbas dari situ, Ul. Karena duit ini hasil dari perjanjian saya dengan setan. Nah, akhirnya tukang ini yang Jadi satu korban lah, jadi ibaratnya. korban. Nah, tukang ini meninggal, kan tukang 3, Kenek 3. Kenek 3. Ya sisa tuh ya. Nah, akhirnya dari situ bertahan cuma kira-kira temannya meninggal, dapat 2 minggu, tukang saya bubar semua, Ul. Enggak ada yang mau ngelanjutin lagi. Itu gara-gara meninggal satu itu. Gara-gara meninggal satu ini, nah dia takut jadi korban juga. Gitu. Terus Bapak manggil lagi tukang untuk ngelanjutin gitu. Ya, saya cari tukang lagi. Ya, kalau kalau penduduk lokasi nih itu nggak ada yang mau. Berarti dia udah tahu sejarahnya. Udah lah tahu ya. sejarah riwayatnya tanah ini. Makan korban Awalnya berapa, gimana, nah dia udah tahu semua. Akhirnya tukang putaran sini tuh nggak mau. Ya akhirnya saya carikan ke daerah kan. Iya, yang nggak tahu menau lah. Yang nggak tahu menau, akhirnya saya dapet tukang lagi. Telepon kan, Kang, saya butuh tukang ini. Berapa, Pak? Ya 5 orang lah. Berarti kan ganjil lagi itu. Nah akhirnya datang kan dari daerah, datang 5 orang kemari. 5 orang datang. Nah, 5 orang ini sering diteror sama tukang yang sebelumnya meninggal. Oh, gitu. Suka dikasih penampakan lah, suka digangguin lah. Dia lagi kerja, dia lagi istirahat. Jadi dibuat nggak nyaman, Ul. Nggak nyaman itu. Biar Iya. kerjaan dia tuh tukang yang udah meninggal nggak direbut sama dia kali Ya pikirannya. mungkin juga. Kalau situ kan memang di luar perjanjian saya kan. Iya, iya. Nah akhirnya dari tukang 5 ini ya kira-kira kerja dapat 14 hari. Pas 14 hari. Nah dia nggak betah, Ul. Akhirnya tukang ini pulang kampung lagi. Akhirnya pembangunan rumah ini pun akhirnya tertunda lagi. Tunda lagi. Tapi kok bisa berdiri sekarang sampai rapi gini, Pak? Panggil tukang lagi bapaknya. Ganti tukang lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya ada tukang yang ngerti, Ul, yang ngerti. Yang hal-hal kayak gitu mistis gitulah. Nah, saya ditemuin sama tukang ini. Bapak, maaf ya. Bapak tukang pertama pakai berapa orang? Saya pakai tukang 7. Tukang 4, kenek 3. Nah, terus yang keduanya masuk lagi 5 orang. Tukang 3, kenek 2. Nah, akhirnya tukang ini kan, oh Pak, kalau begitu maaf ya. Bapak tadi minta tukang berapa? Saya minta kan 7 ganjil orang. gitu ya. 7 orang lagi, 7 orang dia, Kang. Pak, maaf ya. Bukannya saya nolak rezeki dari Bapak, tapi saya ada satu permintaan. Kalau bisa jangkepin, Pak. Nah, saya bingung kan. Maksudnya apa ya, Kang? Jangkepin begini. Ya karena kalau saya lihat, Pak, semisalnya Bapak pakai orang ganjil lagi, ini rumah nggak bakal jadi-jadi, Pak. Oh gitu. Bisa makan korban lagi lah. Bisa makan korban lagi. Nah terus ini caranya gimana? Sekarang gini, Pak, kalau Bapak mau tukang 4, kenek 4. Jadi saya Oh jadi genap gitu jadi ya? genap. Nah, berhubung saya udah malu kan sama warga sekitar sini kan, saya malu. Duit banyak katanya.
ngejar rumah belum jadi. Dasar ngejar rumah hasil dari perjanjian setan. Nah, Tapi memang warga sini udah yang tahu Bapak melakukan perjanjian setan. memang sih kalau untuk tahu, dia tuh taunya cuma simpang siur aja. Jadi nggak tahu secara mendetail. Oh, Cuma kabar anginnya aja. Jadi yang tahu persis ya cuma Paul ini aja. Makanya saya bilang omongan ini cuma Paul aja yang pasti tahu. saya rahasiakan Pak. Nah, Jadi jadi ngomong-ngomong Pak, pembangunan rumah ini makan korban satu doang atau lebih dari satu Pak? Masalahnya suara-suara itu lebih dari satu Pak. Ada di kamar mandi, ada yang inilah. kalau untuk korban nyata emang itu cuma satu. Tapi ini tanah yang saya beli, tanah warisan. Tanah warisan. Nah, jadi waktu saya bayar tanah ini, jadi di yang punya Tanah pertama gitu. yang punya tanah ini kan keluarga besar nih, Iya. ada 5 bersaudara. Nah, jadi yang 4-nya ini setuju dijual, yang satunya nolak. Oh gitu. Nah, yang satunya nolak, dia berjanji, janjinya gini, ya ini di depan saya janjinya, Pak, bila mana Bapak bayar ini tanah, walaupun keempat saudara saya setuju, saya tetap gak berani setuju. Daripada saya setuju tanah ini Bapak bayar, mendingan saya bunuh diri. Oh gitu. Nah, keluarganya, adik-adiknya ini bersikeras tetap menjual karena dia butuh. Akhirnya anak yang satu itu Tetap membantah, nggak mau jual, akhirnya sampai dia bunuh diri. dikubur di tanah ini juga lagi nguburnya. Nguburnya bukan di tanah ini, ada di tanah di makam keluarganya dia. Nah, secara nggak langsung ini kan dia udah jatuh omong, udah Iya. sumpah. Ibaratnya arwahnya penasaran. Arwahnya penasaran. Oh jadi gitu. Jadi siapapun yang bayar tanah ini akan saya hantui. Nah, Itu janji dia. dia janji dia semasa hidup. Oh, Itu dia benar-benar bunuh diri di depan mata kepala saya. sampai sekarang tuh janjinya dia ya masih berlaku ya. Sampai sekarang nih hantunya ya mungkin yang suka mengganggu mahasiswi sini, yang suka kos di sini, ya mungkin termasuk Pak O juga yang sering dihantui. Ya kalau saya sih saya anggap udah biasa lah Pak. Nah, Ya. mungkin dari ahli waris tanah ini. Atas perjanjian tadi itu mendingan dia mati bunuh diri gitu ya. Ya mungkin bukan gantung diri, tapi dia bunuh diri. Bunuh diri, iya maksudnya. Karena kan beda antara gantung diri sama bunuh diri, itu beda. Mempertahankan tanah ini gitu kan. Daripada dijual mendingan dia bunuh diri kan gitu. Karena dia berprinsip, dia ingat amanat orang tuanya. Kamu semua 5 bersaudara saya kasih warisan. Kalau bisa jangan dijual, dirawatin ini warisan. Karena warisan tuh kalau dijual, Ya Pak. ini ibu WA barusan tuh, saya disuruh pulang. Ya kalau sekiranya kamu ada rasa iseng, Enggak Pak, itu hal atau biasa. rasa takut, kalau kamu butuh temen ya nanti Nggak usah Pak, nggak usah, saya sendiri tak berani kok. berani. Udah biasa kayak gitu Pak. Oh ya udah kalau emang gitu. Tapi kamu misalnya ada rasa, ya karena kan yang kamu bilang tadi kan di sini ada sering penampakan. Nah, cuman satu pesan saya. Ini gini Pak, penampakan buat orang-orang kos doang, buat diri saya mah enggak, cuman suara-suara doang. Ya udah, berhubung udah sore, ibu juga ada nunggu saya tuh. Saya pamit ya. Ya udah, hati-hati Pak ya. Ya ini kamar ini yang bekas cewek yang mahasiswi yang kabur tadi. Udah kamu rapiin lah seperti. Oh iya ya, itu apa udah adanya. pasti saya rapin lagi lah Pak seperti semula. Ya kalau kamu butuh orang, telepon saya enggak. aja nanti. Iya nanti saya gampang belakangan Ya Pak. udah. Saya hubungin kalau saya benar-benar takut. Ya Pak. udah, saya pamit ya. Makasih Pak ya. Salam buat Ibu Pak ya. Oh ya, hati-hati ya Ul. Ya Pak. Makasih nih uangnya. Iya ya Ul. Kok di mana? Kok larinya sampai ke sini-sini sih? Udah tadi tasnya ketinggalan.
Mbak.